Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan untuk materi minggu ini tetap kita ada di video pembelajaran ya. Dan sekarang kita sudah masuk di bulan Maret, jadi kita sudah masuk di subtema ketiga. Ini tema 6 dan subtema ketiga ya, dan subtema ketiga adalah energi alternatif. Dan kalian harus simak video ini dan kalian pahami materinya. Nah, kira-kira energi alternatif itu apa ya anak-anak? Nah, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan BBM. Kalian tahu itu BBM? Nah, BBM adalah bahan bakar minyak, di mana bahan bakar minyak ini energi yang penggunaannya paling banyak selama ini. Kenapa? Karena terlalu banyak digali, maka persediaan bahan bakar minyak ini semakin lama akan semakin sulit dan akan semakin sedikit. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut dicarilah berbagai energi alternatif. Dan apa tujuannya? Nah, tujuan dari adanya energi alternatif ini adalah untuk menggantikan bahan bakar minyak. Dan selain itu, dengan adanya energi alternatif, kita semua dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Anak-anak, kira-kira apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Nah, di sini Bu Putri akan memberikan penjelasan tentang beberapa energi alternatif. Yang pertama itu ada pemanfaatan energi surya. Yang kedua ada pemanfaatan energi air, dan yang ketiga ada pemanfaatan energi angin atau bayu. Nah, dari beberapa contoh alternatif tersebut ada energi matahari, ada energi angin, dan ada energi air. Nah, energi-energi tersebut mudah diperoleh, harganya juga sangat terjangkau dan tentunya berlimpah. Nah, panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jadi yang pertama, pemanfaatan energi surya yaitu dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan energi air. Nah, pemanfaatan energi air ini untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dan yang ketiga ada energi angin. Ini dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu yang bisa kita sebut dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Dan tentu kalian dapat memanfaatkan energi dari ketiganya, yaitu dari energi matahari, energi angin, dan energi air. Dengan adanya energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak dan manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Paham ya anak-anak? Untuk bahan bakar minyak ini bisa digantikan oleh energi alternatif, yaitu ada apa saja? Ya, yang pertama ada energi surya, ada energi air, dan ada energi angin. Setelah Bu Putri menjelaskan, ini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian tulis di buku tulis kalian soal beserta jawabannya. Dan ini untuk tugas yang pertama. Jadi soalnya yang pertama ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, untuk tugas yang kedua, nah di sini ada soal cerita di mana ini tentang matematika, yaitu tentang pukul atau jam. Nah, di sini Bu Putri menyontohkan satu soal, yaitu kalian simak ya. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Nah, lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ini ada 2 jam yang menunjukkan Udin bermain layang-layang dimulai pukul 15.30 dan selesai pukul 16.30. Lama Udin bermain layang-layang ada berapa menit ya? Nah, 15.30 itu adalah jam setengah 4 sore. Dan selesainya jam 16.30 yaitu jam setengah 5 sore. Nah, kira-kira berapa lama Udin bermain layang-layang?
Ya, Udin bermain layang-layang selama 1 jam atau 60 menit. Paham ya anak-anak? Mengerjakan 5 soal. Jadi untuk nomor 1 itu sudah ada contohnya. Jadi kalian mengerjakan mulai nomor 2 sampai nomor 6. Jadi total soal untuk tugas kedua ini ada 5 soal. Paham? Dan untuk tugas yang ketiga, selain kalian mengerjakan soal tadi, kalian mengisi kolom yang sudah disediakan. Dan ini ada kolom nomor 1 sampai nomor 6. Jadi ini berkaitan dengan soal cerita sebelumnya. Tinggal kalian menulis berapa menit kegiatan yang sudah mereka lakukan, yaitu ada Udin, ada Benny, Edo, Siti, Lani, dan Dayu. Nah tadi misalnya yang nomor 1 Bu Putri contohkan itu ada 1 jam, yaitu Udin bermain layang-layang. Kalian tulis 60 menit. Dan untuk nomor 2 sampai 6 kalian melihat bacaan atau soal yang ada di sebelumnya di tugas kedua. Dan untuk tambahan di tugas ketiga ini ada 4 soal yang sudah disiapkan. Yang pertama soalnya, siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Yang kedua, siapakah yang bermain layang-layang paling singkat? Yang ketiga, urutan nama berdasarkan nama layang-layang. Dan mulai dari yang paling lama adalah siapa, kalian tulis. Dan mulai dari yang paling sebentar adalah, jadi ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Dan ditambah untuk tugas ketiga tabel yang sesuai dengan jawaban di tugas kedua. Oke anak-anak, itu dia untuk tugas hari Senin ini. Semoga kalian tetap semangat dalam mengerjakannya dan tetap semangat. Sampai jumpa besok. Anak-anak, hari ini hari Selasa tanggal 2 Maret tahun 2020 kita ada di tema 6 dan di subtema 3. Dan untuk tugas pertama ini ada bacaan yang harus kalian baca. Nah ini kalian baca dengan seksama tentang gerak angin sebagai energi alternatif. Nah setelah kalian baca dan kalian pahami dari bacaan gerak angin sebagai energi alternatif, nah untuk tugas pertama kalian mencoba, jadi kalian belajar untuk mewawancarai orang yang ada di sekitar kalian, 1 orang saja yang kalian wawancara. Dan apa yang kalian wawancara, di sini Bu Putri sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang harus kalian tanyakan dan kalian tulis di buku tulis kalian. Jadi kalian mewawancarai, yang pertama ada nama yang diwawancarai, dan yang kedua kalian melakukannya tanggal sekarang tanggal 2 Maret 2021 hari Selasa ini, dan di situ kalian tulis pertanyaan dan hasil wawancara kamu di buku tulis kalian. Dan apabila ada yang kurang paham kalian bisa tanyakan ya. Dan itu untuk tugas yang pertama. Untuk tugas kedua di hari Selasa ini, sebelum kita melanjutkan ke tugas ini ada beberapa penjelasan atau materi sedikit. Nah kira-kira kalian saat bermain dengan teman kalian kewajiban kamu apa ya? Misalnya di sini kamu bermain dengan teman kamu. Nah, kewajiban kamu setelah bermain, misalnya kalian bermain di tempat atau di rumah teman kalian, kewajiban kamu adalah ya merapikan tempat, merapikan barang dan mengembalikan ke tempat semula. Jadi setelah kalian bermain bersama teman kalian, kewajiban kalian adalah merapikan mainan yang sudah kalian mainkan dan kalian letakkan di tempat semula mainan itu diletakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajibanmu apa? Ya, kalian harus bersikap sopan apabila bermain di rumah teman kalian. Dan itu ada 2 contoh, salah satu kewajiban bermain saat bersama teman. Dan sekarang tugas kedua kalian yaitu kalian menyebutkan 5 kewajiban selain yang Bu Putri sebutkan tadi ya. Jadi kalian menyebutkan 5 kewajiban kamu saat bermain dengan teman kalian. Dan untuk tugas yang ketiga yaitu di sini Bu Putri menyediakan 5 kata. Yang pertama ada listrik, ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ada turbin, ada generator, dan ada minyak. Nah dari kelima kata ini kalian harus mencari apa artinya. Misalnya nomor 1 listrik artinya apa? Kemudian PLTA itu artinya apa? Nah jika kalian kesulitan kalian bisa tanyakan ke pendamping pembelajar kalian, yaitu bisa ke keluarga kalian, orang tua, kakak. Nah itu bisa kalian
tanyakan ataupun kalian bisa mencari di buku. Paham ya anak-anak untuk tugas hari Selasa ini? Nah, semoga di tugas hari Selasa ini bisa memberikan kalian materi dan penjelasan yang bisa memahamkan kalian. Dan sekian dulu untuk hari Selasa ini. Semoga kita tetap semangat. Sampai jumpa. Ya anak-anak, di hari Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021 ini materinya yaitu kita membaca tanggal kadaluarsa pada kemasan produk. Nah, seperti apa penjelasannya? Nah, kalian ambil satu produk bebas yang ada pada kalian. Jadi kalian bisa menggunakan bahan makanan, kue, snack maksudnya, kemudian produk apa saja itu boleh kalian cari dan kita akan membaca tanggal kadaluarsanya. Paham ya anak-anak? Sebelum kalian memperhatikan tanda khusus pada kemasan yang sudah kalian bawa, nah kenapa harus ada tanda kadaluarsa ya? Nah, tanda kadaluarsa yang ada pada produk itu mesti ada tujuannya. Contoh, jadi tanda kadaluarsa itu memberitahukan kita batas waktu untuk penggunaannya. Nah, apabila melebihi tanggal atau waktu tersebut, tentunya makanan, produk atau minuman itu sudah tidak dapat digunakan dan kondisinya semakin lama ataupun sudah kita konsumsi atau kita gunakan pastinya sudah tidak baik. Nah, jika makanan ataupun minuman itu kita konsumsi tentunya dapat menyebabkan keracunan, dan untuk bahan produk misalnya yang tidak dimakan atau digunakan di tubuh kita tentunya akan membuat tubuh kita akan sakit dan iritasi. Jadi paham ya, karena tanggal kadaluarsa ini dibuat bertujuan untuk mengetahui batas waktu penggunaannya. Oke anak-anak, jadi ini ada gambar kaleng minuman seperti ini dan di bawahnya itu ada tulisan baik digunakan sebelum 18/07/08. Nah, apa yang dimaksud? Nah, itu adalah tanda waktu penggunaan. Jadi, kondisi dari kaleng tersebut tidak baik apabila dikonsumsi melebihi tanggal tersebut. Jadi, tanggal 18/07/08 itu artinya apa? Nah, artinya adalah minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 Juli tahun 2008. Dan ada kemasan yang menunjukkan waktunya secara lengkap, ada juga kemasan yang tidak lengkap di dalam menunjukkan waktu penggunaan. Jadi contohnya seperti ini. Di gambar kaleng yang pertama, ini adalah kemasan yang menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Jadi ini lengkap, ada hari, ada bulan, dan ada tahun. Dan untuk produk yang kedua ini yaitu kemasan yang menunjukkan bulan dan tahun saja. Jadi ini kemasan yang tidak lengkap di penggunaan tanggal kadaluarsanya. Tetapi ini sama-sama menunjukkan tanggal kadaluarsa atau batas waktu penggunaannya. Nah, sekarang kita belajar untuk mengamati waktu penggunaan pada kemasan yang sudah kalian bawa. Jadi Bu Putri sini mencontohkan mie. Nah, ini dia mie instan. Nah, ini mie instan yang Bu Putri gunakan. Tentunya ada tanggal penggunaannya atau tanggal kadaluarsanya. Jadi kalian lihat di sini ada. Ini dia. Nah, di sini ada tanggal expired ya untuk bahasa Inggris kadaluarsa, yaitu tanggal batas waktu penggunaan. Dan di sini yang Bu Putri contohkan ada tulisan E. E itu artinya expired atau batas waktunya, yaitu 05/09/21. Di mana arti dari 05/09/21 ini adalah tanggal penggunaan atau batas waktu penggunaan dari produk mie instan ini. Jadi batas waktu penggunaan dari mie instan ini adalah tanggal 5 bulan 9 yaitu bulan September tahun 2021. Nah, sekarang masih bulan Maret, jadi ada beberapa bulan lagi mie instan ini bisa dikonsumsi. Tetapi jika melebihi tanggal 5 September tahun 2021,
mie instan ini tidak baik dikonsumsi. Kenapa? Bila kita konsumsi, nantinya akan membuat kita keracunan karena sudah ditentukan tanggal kadaluarsanya yaitu tanggal 5. Paham ya? Setelah kalian mengamati produk yang ada di kalian, nah kira-kira tanggal berapa ya batas waktu penggunaan barang yang kalian bawa? Kalian bisa lihat dan kalian pahami. Dan untuk tugas yang pertama ini ada soal A, B, C sampai H. Ini yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian. Jadi kalian tulis dan kalian gambar di buku tulis, kemudian kalian jawab sesuai dengan gambar dan jawaban yang benar. Jadi untuk tugas yang pertama tadi, kalian mempelajari dan memahami tanggal kadaluarsa atau batas waktu penggunaan sebuah produk. Dan untuk tugas kedua ini, kalian bercerita atau berbagi pengalaman dan kalian tulis di buku tulis kalian seberapa pentingkah air bagi kehidupan kalian sehari-hari, dan apabila tidak air kira-kira bagaimana ya. Nah itu kalian ceritakan di satu lembar kertas yang ada di buku tulis kalian. Paham ya? Dan untuk tugas ketiga, nah di sini Bu Putri menyediakan 3 gambar dan kalian mengisi satu gambar itu ada 2 soal. Jadi yang pertama gambar seperti ini, kegiatan yang ada pada gambar itu apa, dan yang harus kalian jelaskan yaitu kewajiban apa yang harus kamu lakukan. Nah itu dia tugas selama hari Senin, Selasa, Rabu. Dan untuk Rabu ini kita akhiri untuk pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa di video pembelajaran hari Kamis. Dadah. Halo anak-anak, di hari Kamis ini materinya tetap sama yaitu energi alternatif. Nah, tetap kalian pahami dan kalian pelajari materi yang sudah dijelaskan ya. Dan untuk materi yang pertama yaitu Bu Putri ada gambar seperti ini. Kira-kira ini gambar apa? Yaps, yaitu ada gambar briket. Nah, kira-kira briket itu apa ya? Nah, briket itu adalah pengganti BBM. Jadi ini benda yang bisa menghemat bahan bakar minyak, salah satunya. Dan Bu Putri akan menjelaskan, briket adalah bahan bakar pengganti BBM atau bahan bakar minyak. Nah, briket ini dibuat dari bambu atau serbuk gergaji ataupun batok kelapa. Dan briket dapat dibuat dengan mudah. Dan untuk caranya, yang pertama kalian menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Jadi ini dia alat dan bahan yang diperlukan. Dan untuk cara kerjanya, yang pertama tentunya kalian harus menyiapkan bahan tadi. Dan yang kedua, kita mengeringkan bahan yang akan digunakan untuk briket. Dan yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Jadi bahan tadi dibakar sampai membentuk arang. Dan yang keempat, hasil pembakaran tersebut yang berupa arang atau serbuk arang ditumbuk menjadi halus dan kemudian disaring ataupun diayak. Nah, setelah itu hasil saringannya dicampur menggunakan kanji, dan fungsi kanji ini adalah sebagai perekat. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu yang bisa juga menggunakan pipa paralon. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, tentunya adonan arang dapat dipadatkan. Dan untuk tahap terakhir yaitu setelah kita mencetak yaitu kita keringkan lagi. Ini namanya proses pengeringan, dan pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air yang sudah ada. Nah, pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari dan hal ini tergantung dari panas sinar matahari. Nah, kira-kira briket ini memiliki kelebihan ya anak-anak. Dan untuk briket ini yang pertama dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Nah, selain itu briket ini tidak mudah terbakar. Namun briket tidak cepat habis dan penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Nah, dari penjelasan yang sudah Bu Putri
jabarkan ke kalian. Tentunya untuk tugas yang pertama ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian tulis soal dan jawaban di buku tulis kalian. Dan itu untuk tugas yang pertama. Dan untuk tugas kedua ada soal satu saja, tetapi kalian menyebutkan untuk soalnya, sebutkan 5 cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Putri ulangi, untuk tugas kedua ini kalian sebutkan 5 cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan di kehidupan sehari-hari. Itu untuk tugas yang kedua. Dan untuk tugas ketiga, ini ada 3 soal tentang matematika. Dan caranya kamu harus menyelesaikan masalah ini dan kalian harus memahami soal dengan baik. Dan untuk soal yang pertama, di situ ada soal cerita yang harus kalian kerjakan. Jadi ada 3 soal saja, kalian pahami dan kalian cermati dan kalian pahami soalnya, kemudian kalian jawab yang sesuai dengan soal tersebut. Paham ya anak-anak? Dan untuk hari Kamis ini tugasnya itu 1, 2, 3 dan kalian kerjakan sebaik-baiknya. Dan tentunya kalian harus tetap semangat. Bu Putri selalu mengingatkan kalian harus tetap semangat dan jangan sungkan ataupun jangan malu untuk bertanya. Oke anak-anak, see you next Friday. Anak, di hari Jumat ini, di materi terakhir pada minggu ini, tentunya ada materi dan tugas yang sudah menanti. Nah, seperti apa tugasnya? Kalian harus pahami dan kalian cermati materi yang sudah Bu Putri jelaskan. Dan tentunya di sini Bu Putri sudah menyediakan gambar untuk materinya. Nah, di sini ada materi biogas. Nah, siapa ya yang sudah tahu biogas? Nah, untuk yang sudah tahu kita bisa mempelajarinya lagi atau kita mengulang lagi, dan untuk yang belum paham kita mempelajarinya secara bersama-sama. Dan untuk biogas ini ada gambar yang sudah Bu Putri cantumkan di layar. Nah, di situ ada biogas, proses biogas. Nah, apa maksud dari gambar tersebut kalian? Nah, kira-kira maksud dari biogas itu apa ya? Dan itu ada gambar pembuatan dari biogas dan manfaatnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, nah di sini ada cerita sedikit. Nah, Bu Putri akan bacakan dan kalian pahami. Nah, tentunya ada banyak sekali hewan yang ada di sekitar kalian ya anak-anak. Nah, hewan di sekitar kalian itu sangat bermanfaat. Nah, kita ambil contoh sapi. Nah, dari sapi tersebut, daging hewan dari sapi ini bisa menjadi makanan untuk manusia. Jadi untuk dagingnya bisa kita buat sate, kita bisa buat rendang dan macam-macam. Dan tentunya selain daging ada juga tenaga hewan. Tidak hanya sapi, misalnya kuda, kerbau. Nah, tenaga hewan itu dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi untuk kerbau bisa membantu membajak sawah, contohnya seperti itu. Dan selain itu ada kulit hewan. Jadi untuk kulit hewan misalnya hewan apa ya? Oke, hewan domba itu bisa digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Dan selain dari ada daging tadi, ada tenaganya dan ada juga kulitnya yang bisa dimanfaatkan. Bahkan dari limbah kotoran hewan pun itu juga bisa dimanfaatkan. Wah, jadi banyak sekali ya teman-teman yang bisa dimanfaatkan dari hewan. Jadi dari hewan tadi ada apa saja yang bisa dimanfaatkan? Ada daging, ada kulit, ada juga tenaga, dan sekarang kita bahas ada limbah kotoran. Nah, limbah kotoran dari hewan itu tentunya bisa dimanfaatkan untuk biogas. Nah, sebelum itu di sini Bu Putri ada sedikit cerita. Nah, semakin lama di sekitar kalian atau di daerah kalian, tentunya pasti penduduknya semakin banyak dan semakin meningkat. Betul ya anak-anak? Jadi penduduk yang sudah tambah
bertambah banyak, kemudian semakin meningkat. Nah, meningkat pula kebutuhan energi. Jadi tentunya setiap rumah itu harus ada lampu, ada listrik tentunya, dan kemudian bahan untuk memasak itu tentunya meningkat. Nah, tentu dari penduduk yang meningkat dan kebutuhan energi yang bertambah banyak ini, lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Nah, penggunaan limbah kotoran hewan lah ini yang bisa menggantikan bahan bakar minyak. Perlu diupayakan atau diusahakan. Jadi untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, salah satunya yaitu dengan cara mengganti bahan bakar minyak dengan biogas. Nah, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Dan gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Yang pertama, gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber untuk penerangan, dan yang kedua bisa untuk memasak. Dan tentunya ada sisa dari limbah kotoran sapi yang tidak digunakan di biogas, yaitu bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Jadi untuk biogas ini tentunya bisa menghemat bahan bakar minyak, tapi prosesnya itu tidak mudah dan tidak cepat. Semua itu butuh proses yang akan menghasilkan hasil yang terbaik, dan kita harus berupaya untuk membuat atau menghemat bahan bakar minyak yang kita gunakan sehari-hari. Dan ini ada tugas pertama yang kalian kerjakan dari bacaan yang sudah Bu Putri jelaskan. Ada 1, 2, 3, 4 soal yang perlu kalian jawab, dan kalian tulis soal beserta jawaban di buku tulis kalian. Dan untuk tugas yang kedua, kita mengerjakan 3 soal matematika. Sebelum ke tugas kedua, di sini ada singkat cerita. Kalian pahami dan kalian baca secara seksama. Nah, contoh nomor 1, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas yang dapat digunakan? Jadi singkat cerita, ibu ini memiliki biogas dan bisa digunakan selama 8 jam. Apabila 1 hari 4 jam digunakan, berarti kalau 8 jam itu berapa hari? Ya, ada 2 hari. Jadi caranya 8 dibagi 4, yaitu 2. Paham ya anak-anak? Dan untuk tugas yang kedua ini, kalian pahami soal cerita nomor 2 dan 3. Kalian pahami soalnya, dan kalau kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakannya di buku tulis kalian dan kalian jawab dengan benar. Dan itu untuk tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, nah ini masih tentang lingkungan kita, dan ada gambar seperti ini. Kalian berikan saran dan alasannya, dan ini gambarnya. Nah, kalian pahami itu gambar apa ya? Oh, ternyata itu ada anak yang sedang membuang sampah di sungai. Kira-kira baik atau tidak? Ya, perbuatannya sudah dilakukan anak pada gambar itu tidak baik. Nah, untuk soal yang pertama, apa saran yang kamu sampaikan kepada anak tersebut? Nah, apa yang harus kamu berikan tentang gambar tersebut, yang harus kamu sampaikan ke anak itu apa? Kalian tulis di nomor 1. Di nomor 2, mengapa kamu harus menyampaikan dan alasannya apa? Kalian jawab. Dan nomor 3, kalian menyebutkan 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan di rumahmu. Bu Putri ulangi, kamu sebutkan 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di rumahmu. Paham ya anak-anak untuk tugas di hari Jumat ini? Nah, semoga materi yang sudah Bu Putri sampaikan dan Bu Putri jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan ini adalah materi terakhir di minggu ini di tema 6 subtema ketiga.
Dan sekian dulu video pembelajaran untuk minggu ini. Semoga apa yang Bu Putri sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk memahami materi pada kelas 3 tema 6 subtema 3 ini. Dan tentunya kalian harus tetap rajin belajar, tetap semangat dalam mengerjakan soal dan belajar di rumah. Dan kita selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Tentunya dalam kondisi seperti ini kita jangan sampai lengah dan jangan sampai lupa untuk menjaga kebersihan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dari Bu Putri selama 1 minggu ini. Dan terima kasih anak-anak, dan Bu Putri mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata ataupun pengucapan dari Bu Putri. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.